Ya pemirsa, ini adalah berita terpopuler dan juga terhangat dari situs cnbcindonesia.com. Kita ke informasi yang pertama di mana WNI Kamboja diimbau berwaspada. Kedutaan Besar RI di Phnom Penh mengimbau warga Indonesia di Kamboja untuk tetap tenang sambil waspada menyusul konflik perbatasan Kamboja-Thailand. Imbauan ini diberikan khususnya bagi mereka yang berada di dekat wilayah Provinsi Odar, Minchey dan juga Preh Vihear. Duta Besar RI Santo Dharma Sumarto juga meminta WNI untuk sementara menghindari perjalanan ke area perbatasan tersebut. WNI diminta terus mengikuti informasi resmi dari pemerintah Kamboja, media terpercaya atau saluran resmi KBRI. Selain itu mereka juga diimbau untuk melakukan lapor diri melalui situs Peduli WNI agar memudahkan komunikasi dengan KBRI. Bagi yang membutuhkan bantuan, tersedia juga hotline perlindungan di +855 12 813 282 dan juga hotline konsuler di +855 61844 661. Ya, kita ke informasi berikutnya. Microsoft melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 15.000 karyawan meskipun mencetak keuntungan besar dan juga menggelontorkan dana besar untuk perkembangan AI. CEO Satya Nadella menjelaskan bahwa kondisi industri saat ini penuh ketidakpastian dan juga menuntut penyesuaian cepat. Perusahaan memang mencatat laba bersih hingga 75 miliar dolar Amerika Serikat dan juga investasi AI mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat serta saham naik 21% pada tahun ini. Meskipun begitu, Microsoft tetap melakukan PHK termasuk kepada staf dengan performa rendah. Nadella menyebut situasi ini sebagai teka-teki industri di mana kemajuan tidak selalu berjalan dengan selaras. Namun, ia optimistis bahwa Microsoft bisa terus beradaptasi dan juga memberikan dampak lebih besar di tengah tantangan. Ya, kita ke berita selanjutnya di mana Prancis akan mengakui Palestina di PBB pada September mendatang. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa Prancis akan segera resmi mengakui negara Palestina pada sidang umum PBB pada September 2025. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya tekanan global atas krisis kemanusiaan di Gaza dan juga menjadikan Prancis sebagai negara Eropa paling berpengaruh yang mendukung Palestina. Macron menekankan pentingnya penghentian perang, pendirian negara Palestina, dan jaminan keamanan kawasan. Keputusan ini disambut positif oleh otoritas Palestina, Hamas, dan beberapa negara, seperti Arab Saudi dan juga Irlandia, namun dikecam keras oleh Israel. Pengakuan ini diharapkan dapat mendorong negara lain, terutama di Eropa, untuk mengikuti langkah serupa. Sementara itu, pemimpin Eropa lain seperti Inggris, Jerman, dan juga Spanyol juga menunjukkan sinyal pengakuan untuk mendukung kenegaraan Palestina. Ya, kita beralih ke informasi yang terakhir, di mana nasib buruk korban PHK saat ini kian terpuruk. Ya, Presiden KSPN Ristadi menyampaikan bahwa banyak korban PHK sejak pandemi ini masih belum mendapatkan pekerjaan tetap hingga sekarang. Banyak dari mereka yang akhirnya terpaksa beralih profesi, seperti menjadi pengemudi ojek online atau ojol atau pekerja serabutan, terutama untuk perempuan usia 40 tahun ke atas. Meski tak ada pabrik yang baru dibangun, ternyata tidak menjamin mereka bisa kembali bekerja karena perusahaan lebih memilih lulusan baru. Kasus pekerja Sritex yang terkena PHK ini juga makin memprihatinkan karena pesangon mereka belum cair. Bahkan nasibnya juga masih tidak jelas. Ristadi menyebut proses pencairan pesangon bisa memakan waktu bertahun-tahun karena tergantung lelang aset perusahaan. Yang sering kali tak laku, di mana aset perusahaan tadi ini juga berpengaruh terhadap mirisnya. Akhirnya pesangon yang diterima seringkali jauh di bawah hak yang seharusnya karena nilai aset perusahaan kalah jauh dari total untungnya.